Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mata kuliah konsep dasar PKN SD dengan materi keragaman dan komunikasi antar sosial budaya yang beranggotakan Destia Fitrianti, Yuli Yulistiana, Muhammad Astia Rizky. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu pertama, pengertian, kedua, jenis atau model komunikasi antar budaya, ketiga, fungsi komunikasi, keempat, tujuan komunikasi antar budaya, kelima, hambatan dalam komunikasi antar budaya, dan yang keenam, yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, masyarakat yang majemuk. Pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau bahkan gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Jenis atau model komunikasi antar budaya. Ada beberapa jenis atau model komunikasi yang menjadi bagian dari komunikasi antar budaya, antara lain komunikasi internasional, komunikasi antar etnis, dan komunikasi antar ras. Fungsi komunikasi. 1. Fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. 1. Menyatakan identitas sosial. 2. Menyatakan integrasi sosial. 3. Menambahkan pengetahuan. 4. Melepaskan diri. 2. Fungsi sosial. 1. Pengawasan. 2. Menjembatani. 3. Sosialisasi diri. 4. Menghibur. Tujuan komunikasi antar budaya. 1. Menyadari bias budaya. 2. Lebih peka secara budaya. 3. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng. 4. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. 5. Memperluas dan memperdalam pengalaman. 6. Mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. 7. Membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. 8. Membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara untuk memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri. Asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan, dan keterbatasan. 8. Membantu memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi. 9. Membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami. Hambatan dalam komunikasi antar budaya. 1. Fisik. 2. Budaya. 3. Persepsi. 4. Motivasi. 5. Pengalaman. 6. Emosi. 7. Bahasa. 8. Nonverbal. 9. Kompetisi. Kesimpulan. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya masyarakat yang majemuk. Keragaman memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Keberagaman bangsa Indonesia disebabkan oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Komunikasi adalah hal yang penting bagi masyarakat yang memiliki keragaman. Manusia hidup dalam sebuah komunitas yang mempunyai kebijakan tentang sesuatu yang mereka miliki bersama. Dan komunikasi merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk kebersamaan itu. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.